Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib, halaman 30, baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, disebabkan haid. Disebabkan haid, haram disebabkan haid. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian teks naskah berbunyi wa yahrumu alal haidi. Wa yahrumu, dan haram alal haidi, bagi orang yang haid. Jadi haram bagi orang yang haid. Fa'ilnya yahrumu sama niatu asya'a, 8 perkara. Jadi haram bagi orang yang haid itu 8 perkara. Ahaduha, yang pertama, as-sholatu, sholat, fardon, sholat fardu, au naflan, atau sholat sunnah. Jadi sholat baik fardu maupun sunnah itu haram bagi orang yang haid. Wa kaza, begitu juga. Wa kaza, begitu juga. Sajdatut tilawati, sujud tilawah. Wa syukri, dan sujud syukur. Wa kaza, begitu juga. Sajdatut tilawati, sujud tilawah. Wa syukri, dan sujud syukur. Ya, jadi tidak boleh juga sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah itu kalau membaca ayat Al-Quran yang memiliki ayat sajdah, itu sunnah sujud tilawah, baik mendengar maupun membaca, yaitu namanya sujud tilawah. Kalau sujud syukur itu mendapatkan nikmat lalu sujud syukur kepada Allah, itu juga tidak boleh bagi orang yang haid. Wasani, yang kedua, as-saumu, puasa. Jadi tidak boleh puasa fardon, puasa fardu, au naflan, atau puasa sunnah. Puasa fardu yaitu puasa Ramadan diantaranya, atau puasa sunnah misalkan puasa Senin Kemis. Wasalisu, yang ketiga, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Warabi'u, yang keempat, masul mushafi, masul mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh mushaf yaitu buku Al-Quran, mushaf Al-Quran. Wahwa mushaf, yaitu ismun, nama, lil maktubi, untuk yang ditulis, untuk yang ditulis, min kalamillahi, berupa firman-firman Allah, bainad daffataini, bainad daffataini, di antara kedua bagiannya, di antara kedua bagiannya. Ini lembaran, ini 1, 2, dua-duanya ada tulisan, itu yang disebut dengan mushaf. Jadi itu yang disebut dengan mushaf. Jadi buku atau lembaran-lembaran yang di dalamnya adalah ada firman-firman Allah, maka itu disebut dengan mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya, dan membawanya itu juga tidak boleh. Jadi orang yang yakin jarang punya wudu itu sebaiknya tidak bawa mushaf. Lalu orang yang sedang haid jangan membawa mushaf meskipun di dalam tas. Jadi menyentuh itu, ini namanya menyentuh, masuk. Lalu membawa itu begini namanya membawa. Membawa tidak harus menyentuh, di dalam tas itu membawa. Nah itu pun tidak boleh bagi orang yang haid, kecuali darurat, ada daruratnya. Ya misalkan lagi jalan, tadinya nggak haid, lagi bawa Quran, tiba-tiba haid, maka itu jalanin saja sampai rumah, segera ditaruh di tempat yang mulia. Illa, kecuali idza khafat alaihi, illa kecuali idza khafat, jika takut, alaihi, atas mushaf tersebut. Jika wanita itu, orang yang haid itu takut atas mushaf tersebut. Jadi kalau nggak dibawa nanti malah lebih terlantar, maka harus dibawa. Misalkan ada Quran tergeletak, itu haid nggak haid, hadas nggak hadas, taruh, ambil, taruh, diletakkan di yang tinggi. Nah itu namanya
darurat. Jika takut tidak dimuliakan, maka kita ambil sebentar sekedar menaruh di tempat yang lebih tinggi, yang mulia. Wal khamisu, yang kelima, dukhulul masjidi, masuk ke dalam masjid, lil haidi, bagi orang yang haid, in khafat, jika takut, talwisuhu, akan mengotorinya, jika takut akan mengotorinya. Ya, jadi sebaiknya takut kotor, nggak takut kotor, sebaiknya nggak ke masjid, itu lebih aman. Wasadisu, yang keenam, at-tawafu, tawaf, fardon, tawaf fardu, au naflan, atau tawaf sunnah. Wasabi'u, yang ketujuh, al-wat'u, bersetubuh. Jadi bersetubuh itu haram kalau sedang haid. Wa yusannu, dan disunahkan, liman, bagi orang, wati'a, yang bersetubuh, min iqbalid dami, di dalam menghadap darah, at-tasadduqu, bersedekah, bidinarin, dengan 1 dinar, dengan 1 dinar. Maksudnya ada suami menyetubuhi istrinya lagi haid, itu hukumnya haram, nggak boleh. Misalkan itu terjadi, dia sebaiknya bersedekah 1 dinar, uang dinar. Uang dinar itu kurang lebih 500 berapa? Kurang lebih uang dinar. Kurang lebih 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas. Jadi 4 gram emas dirupiahkan segitu. Nah, sunnah sedekahnya. Jadi dia melakukan yang dilarang oleh Allah, lagi haid, lalu bersetubuh, lalu penebusannya sebaiknya dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas. Waliman, dan bagi orang, wati'a, yang bersetubuh, fi idbarihi, di dalam belum bersihnya darah, at-tasadduqu, bersedekah, biniswi dinarin, dengan setengah dinar. Jadi kalau dinar itu kurang lebih 4 gram, berarti setengah dinar 2 gram emas. 2 gram emas disedekahkan. Ini hukumnya haram juga bagi laki-laki yang terlanjur bersetubuh kepada istrinya. Istrinya itu lagi haid, darahnya sudah hilang tapi belum mandi. Nah, itu kurang lebih. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jika terlanjur, jadi kemudian dia mau tobatnya mau sempurna, sebaiknya sedekah sekian itu. Wasaminu, yang ke-8, al-istimta'u, bersenang-senang, mimma, dengan apa-apa, baina surrati, antara pusar, warrukbati, dan lutut, minal mar'ati, dari wanita. Ya, jadi bersenang-senang antara pusar dan lutut, dan dia sedang haid, wanita itu, maka hukumnya haram juga. Fala yahrumu, maka tidak haram, al-istimta'u, bersenang-senang, bihima, dengan keduanya. Keduanya itu maksudnya dengan pusarnya saja atau dengan lututnya saja. Lutut terus ke bawah itu boleh, pusar terus ke atas itu boleh. Wala bima fauqahuma, dan tidak haram dengan apa-apa di atas keduanya. Maksudnya di atas keduanya adalah kalau pusar itu ke atas, kalau lutut itu ke bawah. Nah, itu boleh. Alal mukhtari, berpegang kepada pendapat yang terpilih, fi syarhil muhazzabi, di dalam syarah kitab al-muhazzab. Ya, begitu keterangan dalam kitab al-muhazzab, yaitu di bawah
di bawah lutut itu boleh, di atas pusar itu boleh. Nah, antara pusar dan lutut itu diharamkan bagi orang yang haid. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini. Jadi fi ikbarid dam artinya apa? Fi ikbarid dam atas di minari. Menghadap darah. Menghadap darah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
بين